Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahrin dengan NIM 2412030059. Nah, jadi pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen strategi. Nah, yang dimana manajemen strategi ialah sebuah konsep penting yang membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan secara efisien. Nah, daripada itu, nantinya saya akan menjelaskan poin-poin penting dari manajemen strategi. Oke, hai semuanya, kembali lagi dengan saya. Jadi, singkat saja, pada perkenalan saya di awal video, saya sudah mengatakan bahwasanya pada kali ini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Jadi izinkan saya untuk merangkum kemudian menjelaskan sedikit tentang yang berkaitan tentang manajemen strategi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya manajemen strategi ialah sebuah konsep penting di dalam organisasi yang dimana membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan ke depannya. Nah, untuk teman-teman tahu, sebelumnya kita tentunya harus mengetahui pembahasan kita yaitu manajemen strategik. Namun, apakah manajemen strategik tersebut? Bagaimana? Gimana? Apa yang dimaksud manajemen strategik tersebut? Tentunya kita juga harus tahu pengertian dari perkara yang kita bahas pada kali ini. Nah, jadi sedikit saya memberikan bahwasanya manajemen strategi ialah sebuah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasikan keputusan lintas fungsi, yang dimana dalam hal itu memungkinkan suatu organisasi tersebut mencapai tujuannya dengan cara jangka pendeknya, ya tentunya secara efektif dan efisien. Kemudian daripada itu, dengan kata lain, manajemen strategi ini membantu organisasi menentukan arah, kemudian menganalisis dan menetapkan sekaligus bagaimana rencana dan tujuan yang ada pada dalam organisasi tersebut. Nah, dalam hal itu yang ditetapkan kemudian yang disusun ialah sebuah faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang dimana di dalamnya itu membantu mengambil keputusan yang terbaik untuk persaingan ke depannya tentunya. Nah, dalam hal itu kita juga mengetahui bagaimana manajemen tersebut berkelanjutan, bagaimana manajemen tersebut berjalan, kemudian bagaimana manajemen tersebut mengelola organisasinya agar kedepannya tetap berkelanjutan baik bagi para karyawan-karyawannya. Nah, dalam hal itu, di dalam manajemen strategik ini ada memiliki manfaat-manfaat tertentu. Manajemen strategik memberikan manfaat di dalam organisasi. Salah satunya ialah memberikan arah dan penetapan, yang dimana manajer tahu di sebuah organisasi tentunya harus ada penetapan atau arah. Namun ketika arah sudah disusun, juga harus tetapkan agar organisasi tersebut tidak berombang-ambing, yang dimana kapal di sebuah lautan saja memiliki tujuan, yang jikalau tidak memiliki tujuan ataupun arah, dia akan berbolak-balik atau bahkan berputar-putar di sekitarannya karena tidak memiliki tujuan yang tertentu. Nah, di balik itu juga harus ditetapkan, karena selain dia memiliki tujuan,
juga harus ditetapkan agar tidak berlainan tujuan. Sesama anggota karyawan tidak memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya. Makanya dalam hal itu manfaatnya memberikan arah, lebih tepatnya memberikan arah yang jelas, kemudian menetapkan tujuan di dalam organisasi tersebut. Nah, dalam hal itu manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengambilan keputusan. Yang dimana di dalam organisasi tentunya harus memberikan kebijakan yang sangat besar bagi karyawan-karyawannya. Karena tidak semua kehidupan atau tidak semua anggota karyawannya itu sama statusnya. Ada yang dia tinggi, ada yang dia menengah, atau bahkan dia di bawah. Nah, dalam manajemen strategik ini membantu untuk menambahkan efisiensi dan aktivitas, yang dimana menambahkan pengalaman seorang manajer agar memberikan kebijakan yang sesuai untuk karyawannya tentunya. Nah, manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan adaptasi dan kinerja. Nah, dalam hal itu di dalam manajemen strategik memiliki ada tiga proses. Yang pertama yaitu perumusan strategik. Di dalam strategik kita harus merumuskan, menetapkan dengan cara visi dan misinya. Kemudian yang kedua yaitu implementasi, yang dimana di dalam strateginya kita harus mengetahui atau menetapkan juga rencana yang kita tetapkan di awal tersebut apakah berjalan baik ataukah tidak. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Di sini di dalam organisasinya kita mengetahui rencananya, mengetahui penyusulan datanya, mengetahui arahnya, dan kita tahu penetapannya apa. Nah, dalam hal itu kita juga harus tahu cara pengendaliannya bagaimana. Apakah organisasinya berjalan dengan baik? Apakah berjalan dengan sesuai arah yang telah ditujukan? Mungkin begitulah yang dimaksudkan evaluasi dan pengendalian di sini, teman-teman. Nah, dari yang saya sudah jelaskan, dari pengertian, manfaat, dan juga prosesnya yang tiga tersebut, yaitu perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi pengendalian. Dalam hal itu, di dalam manajemen strategik memiliki kelanjutan pembahasan yang dimana yaitu model analisis lingkungan dan juga prosedur yang ada dalam manajemen tersebut. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah itu model analisis? Apakah yang dimaksud analisis di dalam lingkup manajemen strategik? Nah, sedikit saya rangkumkan bahwasanya model analisis yang ada pada manajemen strategik ialah sebuah proses pemantauan. Mungkin teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan pemantauan. Kita memantau sebuah organisasi, apakah berjalan dengan baik, ataukah ada kekurangan, ataukah ada kendala apa yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian selain pemantauan, ada juga mengevaluasikan dan juga menginterpretasikan faktor-faktor, yang dimana faktor-faktor internal dan juga eksternal yang ada di dalam organisasi tersebut yang memengaruhi keberlanjutan atau yang dirumuskan agar menjadi relevan dan adaptif tentunya. Nah, daripada analisis tersebut, pengertian analisis tersebut di dalam manajemen, di konsep analisis juga memiliki tujuan, teman-teman. Bahwasanya tujuannya itu salah satunya bahwa seorang manajer mengetahui kelemahan dan kelebihannya.
Itu penting dikarenakan ketika kita sudah mengetahui kelemahan kita dan kita sudah mengetahui kekuatan organisasi kita, otomatis kita bisa menyestabilkan antara naik dan turunnya organisasi kita, mengatur kebijakan, menyusun dan menetapkan kebijakan yang ada di dalam organisasi kita. Nah, itu dia. Jadi mungkin sedikit teman-teman tahu bahwasanya model-model analisis ini ada memiliki macam-macam, yaitu SWOT, kemudian ada juga yaitu Foster Fairpros, ada juga analisis pastel, ada juga model lingkungan internal. Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi dalam hal itu ada memiliki faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal. Nah, selanjutnya setelah penganalisisan itu terjadi, yang saya sudah jelaskan di awal, yaitu pemantauan, pengevaluasian atau penginterpretasian faktor-faktor internal dan eksternalnya, juga pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada poin menyusun dan menetapkan arah perusahaan tentunya. Agar bagaimana? Agar organisasi tersebut memiliki tujuan yang memang sudah ditentukan, tidak berombang-ambing seperti yang sudah saya katakan di awal, bagaikan kapal di lautan yang tidak memiliki arah. Nah, teman-teman mungkin tahu arah itu apa, dan menentukan atau menyusun mungkin sudah tahu yang dimaksudkan di sini itu bagaimana. Nah, jadi sedikit bahwasanya di dalam organisasi tersebut bahwasanya tahap awalnya itu ialah sebuah strategi atau cara seorang manajer itu menetapkan kemana organisasinya ke depannya akan berlayar, akan bergerak melalui visi dan misi dan sasaran strategi. Dia memiliki 3 poin: visi, misi, dan sasaran. Tentunya sebuah perusahaan akan berjalan apabila memiliki rencana. Kemudian rencana tersebut ditetapkan. Selain pada itu, tentunya harus memiliki sasaran. Bagaimana kalau perusahaan tidak memiliki sasaran? Apakah dia akan tetap begitu saja? Otomatis tidak. Semua perusahaan yang ada tentunya memiliki sasaran. Karena perusahaan ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Maka dalam hal itu, di dalam manajemen strategik, seorang manajer diharuskan untuk menetapkan juga menyusun rencana yang melalui visi dan juga misi dan sasaran strategik yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah pembahasan menyusun dan menetapkan arah perusahaan, maka lanjut pada pembahasan yaitu formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis dan strategi fungsional. Nah, sedikit untuk pengertiannya, yaitu proses merancang dan menentukan, yang dimana menentukan sebuah arah, tujuan, serta langkah-langkah strategi yang akan diambil oleh sebuah organisasi tentunya. Kedepannya bagaimana arah tujuannya atau perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, manajer akan jadi teman-teman, pada pembahasan formulasi di sini itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu strategi badan usaha, strategi bisnis, kemudian strategi fungsional. Di mana strategi badan usaha ialah strategi tingkat tinggi yang berkaitan dengan arah dan ruang lingkup yang keseluruhan organisasinya. Sedangkan strategi bisnis sendiri ialah rencana yang dirancang oleh masing-masing unit
bisnis atau divisi untuk bersaing secara efektif dalam industrinya. Nah, dan yang ketiga yaitu strategi fungsional, yang dimana ialah strategi di tingkat operasional yang dikembangkan oleh setiap departemen seperti pemasaran, keuangan, SDM untuk mendukung strategi agar berkelanjutan dengan baik dan unggul dalam persaingan. Nah, pembahasan terakhir yaitu implementasi strategi, gaya kepemimpinan, dan evaluasi strategi. Yang dimana yang dimaksud implementasi strategi adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dari rencana strategi yang telah disusun sebelumnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti yang sudah dikatakan di awal, melalui daripada penyusunan, penetapan, kemudian penganalisisan, maka jatuh kepada implementasi pada saat ini, yaitu tahap pelaksanaan. Ketika sudah disusun, sudah ditetapkan, maka tinggallah kita melaksanakan apa yang sudah kita susun dan direncanakan tersebut. Kemudian implementasi strategi bertujuan untuk mengubah rencana menjadi nyata. Nah, seperti yang sudah saya katakan, tidak hanya direncanakan namun juga dilaksanakan tentunya. Dan dalam gaya kepemimpinan tersebut memiliki peran penting yang di dalamnya itu keberhasilan implementasi strategi, karena pemimpin menjadi penggerak utama dalam mengarahkan motivasi sebuah organisasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga boleh tahu bahwasanya gaya-gaya kepemimpinan itu ada memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Yang kedua, kepemimpinan partisipasif. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan delegatif. Sedangkan yang keempat ialah kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu kepemimpinan transisional. Nah, itu dia macam-macam atau jenis-jenis gaya kepemimpinan. Nah, mungkin daripada itu kita juga mengetahui apa itu evaluasi strategi. Nah, yang dimana evaluasi strategi ialah merupakan proses untuk menilai sejauh mana strategi yang telah kita susun dan kita tetapkan, kemudian pengamalan atau pelaksanaan yang kita bahas pada awal dan penengahan tadi, apakah telah dijalankan secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan atau yang telah ditetapkan pada awal tersebut. Maka dievaluasi itu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dan juga efisien tentunya. Mungkin daripada pengertian, manfaat, dan pembahasan menyusun, menetapkan, atau bahkan sampai penganalisisan, kemudian formulasi yang sudah saya sebutkan. Mungkin daripada evaluasi strategi ini sebagai penutup daripada materi kita pada kali ini. Mungkin lebih dan kurang dan lebihnya saya mohon diberikan kemaafan tentunya. Nah, sedikit untuk memberikan tambahan akhir. Jadi semenjak saya mengikuti daripada kegiatan gemilang ini, yang awalnya saya mungkin terkadang agak sulit untuk membaca buku, ya dikarenakan tidak ada kegiatan atau tidak ada membiasakan dalam membaca buku. Namun dalam hal itu, setelah mengikuti kegiatan gemilang ini, insya Allah saya sudah mendapati perubahan sedikit demi sedikit, yaitu sudah mulai suka dalam membaca buku. Nah, jadi dalam hal itu kegiatan ini membantu saya untuk membuat saya lebih aktif, kemudian lebih semangat dalam membaca buku, baik dia buku novel, majalah, artikel, ataupun lain sebagainya. Mungkin itu akan menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya, bahwasanya membaca itu penting bagi kita agar kita lebih banyak mengetahui dan wawasan kita sebagai mahasiswa, ataupun bisa menambahkan wawasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin cukup saya akhiri dengan mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.